Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, tetap menjaga kesehatan di kala pandemi seperti ini. Sedikit info untuk pendidikan anti korupsi, yaitu karakter kepada siswa yang harus ada pada diri sendiri. Yang pertama, kita harus bisa bersikap sederhana, bertanggung jawab, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan bekerja keras. Oke anak-anak, untuk mendukung video pembelajaran ini jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng ini ya, agar ada notifikasi pembaruan dari video saya. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat pada pembelajaran ketiga. Nah, sebelum belajar kita SBK terlebih dahulu ya. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita SBK dulu ya. Judulnya tentang jari. Ya, mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah jembatan, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku gabung jadi 4, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah kelinci, jadilah kelinci. 3 jari kananku, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah kamera cekrek, jadilah kamera cekrek. 4 jari kananku, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah rumahku, jadilah rumahku. 5 jari kananku, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku jadikan begini. Jadi apa? Jadilah salaman, saling bermaafan. Oke, terima kasih. Pembelajaran 3 halaman 156 di bukumu. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian atau kepada orang tua yang saat ini mendampingimu belajar. Nah, jawaban dari Bu Desi di halaman 156. Aku pernah mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan rumahku. Bapak-bapak bekerja sama membersihkan selokan yang sudah tertutup oleh rumput liar dan sampah. Ibu-ibu memasak makanan serta membantu menyapu sampah yang telah dibersihkan. Aku dan teman-teman turut serta mencabuti rumput liar yang tumbuh di pinggir jalan. Kami semua bekerja sama supaya lingkungan menjadi bersih. Lingkungan yang bersih, nyaman untuk bermain. Ayo menulis di halaman 157 di bukumu. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada percakapan antara Siti dan Ibu. Dan Siti memberikan kue kepada warga sekitar atau bapak-bapak yang sedang membersihkan atau kerja bakti di rumahnya, dan dia mempersilahkan atau memberikan kuenya. Nah, ini ada percakapannya ya. Yang pertama, Ibu Siti bilang seperti ini. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak.
Baik, Bu. Nah, lalu Siti memberikannya kepada warga sekitar, bapak-bapak yang sedang bekerja bakti di lingkungan rumah. Ini kuenya, Bapak, silakan dinikmati. Dan ini silakan air minumnya, Pak. Dan bapak-bapak di lingkungan tersebut berterima kasih. Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Kuenya silakan, Pak. Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, ada beberapa Bapak yang menolak juga, mungkin karena masih kenyang ya. Lalu ada juga yang menerima minum dari Siti. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, jawaban dari Bu Desi, gambar atas. Nah, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, ini ada di gambar yang bawah ya. Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Dan jawabannya pasti pernah ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Tuliskanlah kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Nah, jawabannya kalimat penolakan, contoh dari Bu Desi ya. Maaf, aku tidak bisa memakan gorengan ini. Aku punya alergi udang. Ayo bermain peran di halaman 158 di bukumu. Buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh dari Bu Desi. Jawabannya, contoh ya, ada percakapan antara Dian dan Bianca. Kata Dian, teman-teman, tadi pagi ibuku memasak goreng bakwan. Aku sengaja membawakan untuk kalian nih sebagian. Rasanya enak karena ibu mencampurnya dengan udang. Lalu Bianca menjawab, wah, terima kasih sekali Dian. Aku sangat suka gorengan buatan ibumu. Lalu Sonya menjawab, maaf ya Dian, aku tidak bisa memakan gorengan buatan ibumu. Aku punya alergi udang. Dan Dian menjawab, tidak apa-apa Sonya, aku tidak tahu kamu punya alergi udang. Nah, ini adalah contoh percakapan dari kata penerima dan penolakan ya. Oke, anak-anak simak lagi ya. Sekarang bermain peranlah di depan kelas dengan teman-temanmu atau dengan orang tua yang saat ini mendampingimu belajar. Peragakan percakapannya, tentukan pemeran dalam percakapan tersebut. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Nah, ini ada soal matematika ya. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kita tulis ini ya. 95 ditambah 120 dikurang 158 sama dengan, jadi jumlahnya itu jumlah kue seluruhnya dan pengurangan itu yang dimakan. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan. Baik, kita jabarkan ya. Jadi 95 ditambah 120 menjadi 215 karena 5 ditambah 0 5. 9 ditambah 2 yaitu 11. Angka 1 ditulis dan satunya ditaruh di atas atau disimpan. Lalu yang tadi yang setelah disimpan ditambahkin ke bawah. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 215. Nah, 215 dikurangi 158. Dan jumlahnya adalah 5 dikurang 8 tidak bisa, sehingga dipinjamkan di angka 1 yang tadi ya. Lalu menjadi angka 15. 15 diambil 8 berjumlah 7. Nah, masih ingat tidak? Angka yang 1 tadi sudah dipinjam menjadi 0. 0 dikurangi 5. Nah, akhirnya dipinjam ya ke angka 2 yaitu menjadi 10.
10 dikurangi 5 menjadi 5. Nah, sehingga sisanya tadi adalah 1 dikurang 1 adalah 0. Totalnya adalah 57. Sisa kue sekarang berjumlah 57. Ayo berlatih di halaman 160 di bukumu. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut sesuai dengan contoh dan cara sebelumnya ya. Nah, di sini ada 138 ditambah 52 dikurang 84 sama dengan jumlahnya 106. Dari mana? Yuk kita coba. Pertama-tama 138 ditambah 52 adalah 190. Lalu 190 dikurangi 84. Nah, akhirnya berjumlah 106. Ini soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. 225 ditambah 115 dikurang 90 sama dengan 250. Bagaimana caranya? Oke, kita perhatikan lagi ya. 225 ditambah 115 berjumlah 340. Lalu 340 dikurangi 90. Nah, hasilnya adalah 250. Nah, soal nomor 3, 174 ditambah 69, kalian kurung dulu ya, dikurangi 103 sama dengan 140. Cara panjangnya seperti ini. 174 ditambah 69 yaitu 243. Lalu 243 dikurangi 103 sama dengan 140. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Di sini nomor 1 soalnya 138 dikurang 52 ditambah 84. Hasilnya 170. Oke, kita menggunakan cara panjang ya. Pertama-tama 138 dikurang 52 sama dengan 86. Lalu 86 ditambah 84 sama dengan 170. Ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, 225 dikurang 115 ditambah 90 sama dengan 200. Kita panjangkan caranya. 225 dikurang 115 sama dengan 110. Lalu 110 ditambah 90 menjadi 200. Nah, ini jawabannya ya nak. Adakah jawaban yang sama? Jawabannya tidak. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Jawabannya ya, berpengaruh. Diskusikan kesimpulan dari kedua soal di atas dengan orang tua yang mendampingimu belajar ya nak. Ayo berkreasi di halaman 161 di bukumu. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, bahan dan alat yang digunakan yang pertama, kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain, lalu pensil. Nah, berikut ada cara membuatnya. 1. Buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Contohnya gambar burung ya. Yang kedua, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Dan ketiga, tempelkan bijian-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijiannya. Nah, ini sudah Bu Desi kasih contoh ya. Nah, inilah dia contoh dari Bu Desi, yaitu gambar kerajinan tangan menempel mozaik SBDB atau seni budaya dan prakarya kali ini.
Kegiatan bersama orang tua di halaman 162 di bukumu. Orang tua memberikan soal campuran penjumlahan dan pengurangan, kemudian meminta siswa mengerjakannya. Baik, terima kasih. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum menutup pelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, untuk refleksi diri dan tetap semangat. Yuk kita mulai. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling, dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Nah, anak-anak, ini ada animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena masih belum mengerti. Dan ini wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria. Terima kasih, sampai jumpa. Thanks for watching my video. Dan dukung terus video pembelajaran dari channelnya YouTube Desi Sisi. Tetap semangat dan terus berkarya. Bantu subscribe dan like, dan tolong di komen di kolom komentar ini. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Ibu Desi, guru kelas sekolah dasar kelas 2 SDN Kayu Dingin Jaya 7. Terima kasih, see you next time, bye bye. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.